Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta Lasar CPNS Angkatan 10 Kelompok 2 Masjidah Rahman Sari Hasibuan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mind mapping tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Untuk yang pertama kita bahas dulu terkait dengan akuntabilitas. Materi pokok dari akuntabilitas yaitu yang pertama, konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks menjadi PNS yang akuntabel. Apa konsep akuntabilitas itu sendiri? Yang pertama, definisi akuntabilitas. Merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang jadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Yang kedua, aspek akuntabilitas. Ada 5 aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Yang ketiga, membutuhkan laporan. Yang keempat, membutuhkan konsekuensi. Yang kelima, memperbaiki kinerja. Kemudian, akuntabilitas ada 3 fungsinya. Yang pertama, peran demokrasi. Yang kedua, peran konstitusional. Yang ketiga, peran belajar. Tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas sebagai stakeholder, tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Selanjutnya, mekanisme akuntabilitas. Apa itu dimensi akuntabilitas? Dimensi akuntabilitas yang pertama, akuntabilitas kejujuran. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Kemudian mekanisme akuntabilitas ada 3, perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Selanjutnya, akuntabilitas dalam konteks, yaitu yang pertama, transparansi dan akses informasi. Yang kedua, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi milik negara. Yang ketiga, praktek kecurangan. Yang keempat, konflik kepentingan. Menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian menjadi PNS yang berprinsip. Baiklah, mungkin sekian dulu untuk penjelasan mengenai akuntabilitas. Kemudian selanjutnya kita masuk pada mind mapping nasionalisme. Pada gambar nasionalisme ini bisa kita lihat bahwa untuk menjadi ASN yang mengaktualisasikan wawasan kebangsaan perlu menerapkan dan mengimplementasikan Pancasila yang terdiri dari pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian peran tugas ASN adalah sebagai pelaksana, sebagai pelayan, dan sebagai pemersatu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.